Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Masruratul Hikmah NIM 111-2062. dan saya Tio Alfad Rahman NIM 114200038. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kebersyukuran di saat pandemi COVID-19. Perjalanan awal pandemi global COVID-19. Pada 29 Desember 2019, Rumah Sakit di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina melaporkan wabah berat dari virus pneumonia yang belum bisa dijelaskan. Pada 8 Januari 2020, patogen dari wabah ini diidentifikasi sebagai novel coronavirus 2019 dan sekuen genetiknya diberikan kepada WHO. Pada 30 Januari 2020, WHO mengumumkan novel coronavirus pneumonia sebagai PHEIC atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. 12 Februari 2020, ICTV mengumumkan 2019 nCoV dengan nama SARS-CoV-2. Dan pada 12 Februari 2020, WHO mengumumkan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 diberi nama Coronavirus Disease 2019. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020. Apa sih bersyukur itu? Kata syukur diambil dari bahasa Arab. Syakoro, yashkuru, syukron, tasyakoro, yang berarti mensyukurinya, memujinya. Menurut istilah, syukur adalah berterima kasih, lega, senang, dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya maupun perbuatan. Ulama tasawuf membagi syukur menjadi 3, yaitu 1. Bersyukur dari hati, 2. Lisan, 3. Seluruh anggota tubuh. Dalil tentang syukur. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua, hadis Rasulullah dari Anas bin Malik yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hamba-hambanya yang mengucapkan tahmid atau alhamdulillah setelah makan dan minum. Kenapa sih kita harus bersyukur? 1. Karena semua nikmat itu berasal dari Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 53 yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Yang kedua, bersyukur merupakan perintah Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambahkan nikmat itu menjadi semakin banyak. Yang keempat, semua nikmat yang diperoleh telah akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Quran Surat Al-Ahqaf ayat 20 yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawi saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Apa sih manfaat bersyukur? Yang pertama yaitu meningkatkan interaksi sosial. Yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan psikologis. Yang keempat, meningkatkan empati. Yang kelima, bantu tidur lebih nyenyak. 6. Meningkatkan kepercayaan diri. Dan 7. Meningkatkan kekuatan mental. Bersyukur di tengah pandemi
Yang pertama yaitu meningkatkan kesabaran, 2. Bersyukur masih diberi kesehatan, 3. Melapangkan hati dan tidak berkeluh kesah dalam melewati setiap episode hidup. Yang keempat, selalu mengingat nikmat yang Allah berikan setiap waktu pada kita. Dan yang kelima, senantiasa berderma pada orang yang membutuhkan meskipun hidup serba kekurangan. Apa-apa saja sih yang dapat kita lakukan sebagai bentuk cara bersyukur di tengah pandemi ini? Yang pertama, kita dapat memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Dengan kita memberi makan, kita juga termasuk meringankan beban mereka. Yang kedua, memberi bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak. Hal ini juga sama dengan manfaatnya dengan memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan. Kedua, membeli produk dalam negeri. Ketiga, membeli produk dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, kita akan menggerakkan ekonomi Indonesia yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja. Yang keempat, berdonasi untuk tenaga medis yang membutuhkan. Hal ini dilakukan agar tenaga medis dapat melakukan fungsinya dengan maksimal. Yang kelima, stay at home. Dengan stay at home, kita memutus rantai COVID-19. Yang keenam, menyebarkan berita positif dan stop berita bohong. Dengan menyebarkan berita positif dan stop berita bohong, kita akan memberikan rasa safety pada masyarakat yang nantinya akan berdampak baik pada imunitas tubuh, sehingga tidak mudah terserang COVID-19. Yang ketujuh, memberi makan hewan terlantar. Hal ini juga dilakukan agar hewan-hewan tersebut tidak kelaparan. Selain kita peduli pada manusia, kita juga harus peduli pada makhluk Allah yang lain. Yang kedelapan, disiplin dan patuhi protokol kesehatan. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu setiap orang bisa mulai mensyukuri hal-hal sederhana yang mereka miliki. Bersyukur karena masih bisa diberikan nafas kehidupan. Bersyukur karena dalam situasi wabah tetap diberikan kesehatan. Bersyukur tetap diberi rezeki untuk makan walaupun mungkin sederhana. Bersyukur dapat tetap bekerja meskipun seadanya. Dan bersyukur karena masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Cukup sekian kelompok presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.